ini ada beberapa kondisi disebutkan di sini. Ya. Pertama, di dalam tukunis siyagul waridah sharih, kalau redaksi dari riwayat itu tidak sharih, tidak secara langsung tidak jelas. Kalau yang jelas itu nazalat hadil ayat fi mas'alati kada, nazalat hadil ayat fi qissati kada. Jadi kalau dia seperti itu berarti ya sharih, ya jelas. Atau seorang perawi mengatakan ahsabu hadil ayat nazalat fi kada. Saya pikir atau saya memasukkan ya ayat ini turun dalam hal ini. Ya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini nah, itu bukan menyebutkan sababun nuzul. Bukan sababun nuzul, tapi itu apa? Tafsir, penafsiran dari ayat tersebut. Ya, ayat ini hubungannya atau terkait dengan masalah A, terkait dengan masalah ini, turun dalam masalah ini, ya. Misalnya ayat ini terkait dengan kisah tertentu misalnya. Nah, berarti itu bukan sababun nuzul kalau begitu, tapi itu bagian dari penafsiran atau pemaknaan ayat tersebut. Baik, jadi tadi kalau semua periwayatan atau semua riwayatnya tidak dalam keadaan sharihah. Nah, kalau salah satu di antara riwayat-riwayat itu sharihah atau ghairu sharihah, ya. Sementara yang lain sharih. Jadi ada beberapa riwayat nih kan. Satu ayat ada riwayat-riwayat sababun nuzul. Ya. Salah satunya ghairu sharihah. Jadi bukan mengatakan nazalat fi kada, bukan, tapi ahsabuhu nazalat fi kada. Misalnya, maka itu tafsir seperti tadi kan ya. Tapi yang lain menyebutkan secara sharih. Ya, dengan menyebutkan sababun nuzul secara jelas bahwa sababun nuzul ayat ini adalah A. Nah, itu maka yang mu'tamad yang dijadikan sebagai pegangan di sini adalah yang ada teks sababiyahnya. Artinya dia menyebutkan sababun nuzulnya itu seperti ini. Ya, bahwa riwayat itu menyebutkan sababun nuzul. Sementara riwayat-riwayat yang lain yang membicarakan ayat ini itu dianggap sebagai penjelasan tentang hukum atau penafsiran yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, seperti dulu kita baca tentang nisa, hukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, itu dalam sebuah riwayat Ibnu Umar, ya, ketika ditanya oleh Nafi' muridnya, ya, lalu Ibnu Umar mengatakan, atadri fima unzilat hadil ayat. Tahukah kamu dalam hal apa ayat ini diturunkan? Qultulah, tidak tahu aku. Qala nazalat fi ityanin nisa'i fi adbarihinna. Ya, bahwa ini turunnya dalam hal ya mendatangi wanita atau menggauli wanita dalam duburnya, pada duburnya. Jadi ini riwayat dari Ibnu Umar ini ghairu sharih, tidak jelas dalam hal penunjukan pada sababun nuzul. Nah, tetapi ada riwayat lain yang lebih sharih yang mukhalif dengan riwayat tersebut, yaitu riwayat dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah beliau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dahulu mereka mengatakan ya bahwa kalau ada seorang laki-laki mendatangi atau menggauli istrinya dari belakangnya tapi pada kubulnya, pada jalan depannya, maka anaknya akan jadi buta sebelah. Nah, dia lahir anak buta sebelah. Maka turun ayat
nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, riwayat yang kedua ini yang muhtamad, yang dijadikan sebagai pegangan sababun nuzul. Kenapa? Karena ucapan Jabir ini jelas, yaitu menunjukkan teks secara tekstual, menunjukkan sababun nuzul, yaitu bahwa ayat ini terkait dengan seorang atau orang-orang Yahudi yang dahulu mengatakan barang siapa yang menggauli istrinya dari belakang, sekalipun masuknya ke jalan depan, anaknya nanti lahir ahwa, buta sebelah. Nah, karena itu ini yang dipakai sebab nuzul. Sementara kata-kata Ibnu Umar tadi itu bukan sababun, tapi dianggap sebagai tafsir atau istimbab, pemahaman Ibnu Umar terhadap ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Bahwa itu terkait dengan masalah mendatangi istri dari belakang, tapi dalam duburnya. Nah, itu padahal dari sababun nuzulnya bukan itu, bukan di duburnya tapi di kubulnya. Dari belakang tapi masuknya ke jalan depan, bukan sama dengan waqtul buyuta min abwabi. Ayat ini sebagai bentuk kebebasan atau sebagai bentuk larangan? Karena kan sebelum ayat ini kan kejadiannya sudah terjadi bahwa orang Yahudi itu melakukan kalau berhubungan dari belakang. Dari belakang tapi masuknya ke jalan depan, tapi melalui belakang. Nah, berarti ayat ini suatu bantahan, artinya hal seperti itu. Maka mereka melarang nggak boleh dari belakang, sekalipun masuk ke barang depan gitu. Nah, tapi setelah itu ada ayat ini turun, maka ada hadis lain menjelaskan silakan mendatangi istrimu dalam bentuk apapun, dalam gaya apapun, dari belakang, dari depan, miring depan, dari kiri, dari kanan, muhtabiyatin, mukbilatin, mudbiratin, dia berhadapan dengan kamu atau dia membelakangi kamu, mustabiyatin, dia telungkup atau dia telentang. Nah, itu fa'tu hartakum anna. Jadi silakan datangi kebunmu bagaimanapun kamu mau, bebas. Ternyata Islam membebaskan itu, tidak seperti orang Yahudi. Enakan di Islam itu. Paham? Ya. Tapi yang penting jangan didubur. Gitu. Yang penting masuknya itu loh. Paham? Pasti paham. Baik, Jim kan. Selanjutnya yang ketiga. Ketika riwayatnya banyak, ada sejumlah riwayat dan semuanya menunjuk secara tekstual bahwa itu sababun nuzul. Menunjukkan semuanya itu sababun nuzul. Wa kana isnadu ahadiha sahih. Tapi sanadnya secara sanad salah satu di antara berbagai riwayat tadi itu sahih, sementara yang lain tidak. Duna ghairi. Maka yang muktamad, yang dijadikan patokan itu ar-riwayatus sahih. Riwayat yang sahih. Ini ada dua hadis menceritakan tentang turunnya ayat wadduha atau surat wadduha wal laili idza saja dan seterusnya. Hadis pertama riwayat Syaitan Bukhari Muslim dari Jundab al-Bujal bin Junada al-Bujali qala istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailataini aw thalatha. Jadi Rasulullah pernah sakit, sallallahu alaihi wasallam pernah sakit sehingga beliau tidak sholat di depan Ka'bah, 2 malam atau 3 malam. Lalu datang seorang wanita musyrikah
Dia katakan, ya Muhammad, ma'ara syaitanaka illa qataraka. Wahai Muhammad, saya kira setanmu tidak akan, dia telah meninggalkan kamu. Lam yaqrabka lailatain aw thalathan, sudah enggak mendekati kamu ya 2 atau 3 malam, maka Allah menurunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi malam ketika sudah gelap, ya sudah tenang, Allah tidak meninggalkan kamu dan tidak membiarkan kamu. Nah, ini hadis pertama. Hadis kedua, Imam Tabarani, Ibnu Abi Syaibah, Hafs bin Maisarah an ummihi an amatiha, dari amatnya, dari pembantu umminya. Nah, amatu ummi Hafs bin Maisarah ini khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mengatakan inna jarwan dakhala baitan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala tahta as-sarir famata famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ata ayyamin la yanzilu alaihi al-wahy faqala ya khawlah ma hadatha fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril la ya'tini. Jadi ada anak kambing, anak anjing. Anak anjing itu apa? Kirik ya. Kirik ya. Kirik masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk di bawah kolong tempat tidur. Nah, mati di situ dia. Mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 4 hari tidak ada wahyu yang turun. Rasulullah ada di dalam rumah. Enggak ada wahyu yang turun. Jibril enggak datang 4 hari. Ya, 4 malam. Nah, maka kata Rasulullah mengatakan kepada khadimahnya itu, ya khala wa khawla. Ya. Ma hadatsa fi baiti Rasul. Apa yang terjadi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Jibril tidak datang kepadaku? Maka Khawla mengatakan, lau hayyatul baita wa kannastu. Kalau gitu, rumah saya siapkan. Barangkali Jibril ada masalah dengan rumah, kemudian saya disapu. Fa'ahwaitu bil miktasa tahta sarin. Maka saya masukkan sapu ke kolong tempat tidur. Fa'akhrajtul jarwa. Aku keluarkan anak anjing itu. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tar'adu lihiyatahu. Rasulullah masuk, datang, tahu-tahu beliau gemetar jenggotnya. Nah, memang kebiasaan Rasulullah kalau ada malaikat Jibril datang, seperti itu beliau gemetar dan seterusnya. Maka Allah menurunkan wadduha wal laili idza saja. Sampai ila qaulihi fatarda apa? Wal yu'tika rabbuka qala sawfa yu'tika rabbuka fatar. Apa ayatnya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muji aja, ingat atau enggak? Maka Ibnu Hajar dalam Syarh Al-Bukhari beliau rahimahullah mengatakan qissatu ibta'i Jibril bisa bil jarwi masyhurah, bahwa kisah tentang terlambatnya malaikat Jibril disebabkan anak anjing itu masyhur, ya, terkenal dia, istilah viral. Lakinna kauna sabab nuzul ayat gharib, tapi dia kalau seandainya sebagai sebab nuzul ayat ini surat Al-Duha itu gharib, aneh. Dan di sanadnya ada rawi yang tidak dikenal. Fal mu'tamadu ma fi sahihain, yang dijadikan pegangan adalah yang di sahihain. Kenapa? Di sahihain sudah disepakati oleh para ulama, ya, bahwa hadis-hadis yang ada di sahihain itu sahih. Sementara hadis terkait anak anjing tadi itu di dalam At-Tabarani.
Tentu para ulama lebih memilih riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu yang muktamad di sini adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya suatu kali Rasulullah sakit sehingga 2-3 hari tidak qiyamul lail, didatangi oleh seorang wanita. Dia katakan, Muhammad, setanmu sudah meninggalkan kamu dan tidak mendekati kamu selama sehari 2-3 malam ini. Lalu Allah menyebutkan menurunkan wadduha wallaili idza saja. Ini berarti ini yang muktamad. Baik, ini yang ketiga. Keempat, kalau riwayat-riwayat semuanya sahih. Banyak riwayat tentang sabuk nuzul semuanya sama-sama sahih. Ya. Semuanya sahih. Maka harus ketika kita mendapatkan berbagai riwayat dalam satu hukum, dalam satu masalah, ya, tapi riwayatnya banyak. Maka di sini harus ada apa? Tarjih. Harus ada apa? Tarjih. Nah, baik dalam soal tafsir, dalam soal fikih, usul fikih, ya, ada banyak pendapat para ulama ini. Nah, semuanya sahih. Nah, maka termasuk dalam hadis periwayatan semuanya sahih. Nah, maka harus dicari wujuh tarjih yang lain. Alasan-alasan mentarjih ya yang dimungkinkan untuk itu. Seperti misalnya ada satu riwayat yang rawinya hadir di kisah itu. Ya, rawinya hadir, kalau rawinya hadir lebih di, misalnya lagi salah satu alasan mentarjih itu al-muthbit muqaddamun 'ala nafi. Ada rawi yang mengisbatkan atau menetapkan kisah itu, ada rawi yang menyebutkan menafikan kisah itu. Nah, maka al-muthbit muqaddam 'ala nafi. Orang rawi yang mengisbat menetapkan itu harus didahulukan, dirojihkan dibanding dengan yang menafikan marjuh. Ini contohnya. Nah, kalau ada seperti itu maka yang ditarjih, yang diambil adalah yang muktamad adalah yang punya riwayat ya yang rajih. Contohnya di sini riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Beliau katakan, saya pernah berjalan bersama Nabi SAW di Madinah. Beliau sedang berpegangan dengan pelepah kurma sebagai tongkat gitu. Lalu beliau lewat satu kelompok orang Yahudi. Maka sebagian mereka mengatakan, lau sa'altumuhu, coba tanyakan Muhammad. Tanyakan kepada Muhammad. Maka mereka tanyakan, hadithna anir ruh. Ya, tolong ceritakan kepada kami tentang ruh. Maka Rasulullah SAW berdiri sesaat. Beliau mengangkat kepalanya. Ya, kata Ibnu Mas'ud, maka saya tahu bahwa beliau itu sedang dituruni wahyu. Sedang ada turun wahyu itu. Sampai wahyu itu atau malaikat Jibril pergi lagi, kemudian beliau membaca atau mengatakan, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Jadi ini riwayat yang pertama tentang roh tadi. Riwayat kedua, riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, qalat Quraisyun lil Yahud. Orang Quraisy bertanya kepada orang Yahudi. Jadi orang Quraisy itu dulu ketika ada masalah yang terkait dengan Al-Quran, mereka tidak paham. Mereka tidak, karena mereka memang nggak beriman kepada Al-Quran. Mereka justru nanyanya ke orang Yahudi. Menganggap bahwa mereka ahlul kitab. Berarti pada hakikatnya mereka itu tahu atau percaya kalau Al-Quran itu wahyu gitu. Seperti Injil dan Taurat itu. Buktinya orang Quraisy itu ketika ada masalah dengan ayat Al-Quran, mereka datangnya ke orang Yahudi. Nah, kemudian mereka juga belajar dari orang Yahudi bagaimana supaya
untuk mengalahkan Al-Quran, mengalahkan Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Nah, suatu ketika orang Quraisy datang kepada orang Yahudi, tolong kasihkan pada kami ya apa yang bisa kami tanyakan untuk melemahkan orang ini, maksudnya Muhammad SAW. Maka orang Yahudi katakan is'aluhu anir roh, tanyakan kepadanya tentang roh. Maka mereka bertanya apa itu roh, maka Allah turunkan wa yas'alunaka anir roh qulir rohu min amri rabbih. Ya, jadi ada dua riwayat ini. Riwayat pertama itu menunjukkan turunnya ayat qulir rohu min amri rabbi itu ada di mana? Madinah atau Mekah? Di Madinah. Nah, riwayat kedua ini menunjukkan bahwa Rasulullah masih ada di Mekah, ya, karena yang bertanya orang Quraisy. Nah, yang pertama tadi itu, ya, orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang bertanya, orang Yahudi di Madinah, ya. Jadi dengan demikian, mana yang rajih? Nah, itu tadi di antara murajjihat, ya. Sarana untuk mentarjih itu adalah dari sisi periwayatan. Bahkan kitab-kitab hadis yang kutub sita, kutub tis'a, itu semuanya punya kriteria tersendiri, urutan-urutan dalam mensahihkan sendiri para ulama. Karena itu, karena di riwayat pertama tadi itu ada di Sahih Bukhari, maka dia lebih ditarjihkan. Kecuali menurut Imam Zarkashi. Syekh Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan bahwa contoh seperti ini itu termasuk bab ta'addudun nuzul wa takarrur. Jadi nuzulnya itu berkali-kali, tidak hanya sekali. Jadi bisa jadi dalam madhabnya Zarkashi itu ayat ini, ayat yang sama pernah turun di Mekah ketika orang Quraisy menanyakan hal itu kepada orang Yahudi. Ya. Kemudian ketika Rasulullah di Madinah ketemu orang Yahudi juga ngetes Rasulullah lagi tentang ar-ruh. Gitu. Nah, maka itu disebut ta'addudu an-nuzul. Ta'addudu an-nuzul. Jadi dua kali turun di Mekah dan di Madinah. Nah, salah satu dalilnya Imam Zarkashi, ada kiai namanya Imam Zarkashi ya. Ada kiai namanya Imam Zarkashi, siapa? Zarkashi. Di Bogor. Gontor, Gontor ya. Masya Allah. Doktor di mana tadi? Doktor atau Imam Zarkashi? Iya, beliau. Nah, beliau mengatakan bahwa bukti ini Makkiyah pernah turun di Mekah itu karena berada di surat Al-Isra. Al-Isra itu dimulai dengan subhan. Dan kata subhana itu menunjukkan tauhid, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, dan surat-surat atau ayat yang dimulai dengan subhana itu menurut beliau ini Makkah. Ya, Makkiyah. Nah. Iya. Tapi oleh siapa Syekh Manna Al-Qattan rahimahullah, saya pernah berguru dengan beliau bersama Dr. Ahzami dan Dr. Muslim dulu di Jamiatul Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah. Dr. Ahzami rahimahullah, beliau juga berguru karena memang salah satu di antara pendiri Jamiatul Imam, Universitas Islam Imam Muhammad bin Su'ud itu, ya beliau ini Dr. Manna Al-Qattan, Syekh Manna Al-Qattan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Iya. Beliau punya mabahith fi ulumil Quran, mabahith fi ulumil hadis juga ya.
Di semester berapa Mabahith Ulumul Hadis? Taisir Subi Saleh. Taisir Ulumul Hadis. Taisir Mustalah Al-Hadis. Mahmud Tahan. Bukan Mana Al-Qatab, belum punya juga Mabahith fi Ulumul Hadis. Ya, fal wajib ladzi ikhtarna min tarjih riwayat Ibnu Mas'ud. Jadi menurut beliau bahwa beliau tetap mensahihkan apa atau mendukung, mentarjihkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ayat ini madaniyah, ya. Karena apa? Beliau mengatakan, ya, aula min hamlil ayat ala ta'addudin nuzul wa takarrur. Ya. Tapi beliau lebih mengartikan atau menafsirkan bahwa bukan berarti dua kali turunnya ayat, tetapi Rasulullah menjawab pertanyaan di Madinah itu, ya, ayatnya sudah turun di Mekah, tapi Rasulullah menjawab pertanyaan di Madinah itu sesuai dengan ayat yang pernah turun kepada beliau di Mekah. Jadi bukan berarti dua kali turunnya ayat itu, tapi hanya konteksnya Rasulullah menjawab pertanyaan orang Yahudi di Madinah, ya, sama seperti, ya, jawaban Rasulullah saat ayat itu turun, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi itu bedanya. Tapi wallahu alam, karena ini memang dua-duanya kuat juga. Baik. Yang kelima, idza tasawatir riwayat fit tarjih. Kalau dalam hal tarjih riwayat-riwayat itu sama kuatnya, sulit untuk, ya, di tarjih salah satunya, ya, maka harus digabungkan, inamkan kalau memungkinkan, ya, sehingga ayat ini berarti telah turun dengan dua sebab atau beberapa sebab, karena waktu sebab itu, sebabnya itu waktunya berdekatan. Jadi ada dua cerita yang mirip sama. Kemudian jawaban ayatnya juga sama. Ya, ini seperti ayatul li'an. Ayat li'an, walladzina yarmuna azwajahum walam ya'tu bi arba'ati syuhada. Walladzina yarmuna azwajahum, apa ayatnya? Walam yakul syuhada fajliduhum. Beda itu sebelumnya. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin wal khamisata anna rahmatullahi alaihi in kana minal kadhibin. Ya, wal yadra'u anha wal yadra'u anha al-'adaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna la'natullahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Apa? Jadi ini ayat li'an ayat mulaan, ya, saling melaknat antara suami dan istri. Nah, ini ceritanya
Ada yang mengatakan riwayat Imam Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahwa turunnya ayat ini terkait dengan kisah Hilal bin Umayyah dan istrinya yang dia tuduh sedang berselingkuh dengan Syuraik bin Sahma. Syuraik bin Sahma sebagaimana pernah kita baca waktu itu. Ya. Tapi ada riwayat Bukhari yang lain, Bukhari dan Muslim. Jadi dua-duanya riwayat Bukhari. Ternyata ini ya dari Sahal bin Sa'ad ada cerita lain yaitu Uwaimir. Ada seorang namanya Uwaimir datang kepada Asim bin Adi, beliau mengatakan, tolong tanyakan pada Rasulullah tentang seorang yang dia mendapati istrinya bersama seorang laki-laki, apakah boleh dia bunuh laki-laki itu? Tapi dampaknya ya dia akan dikisos, dibunuh juga. Atau bagaimana dia harus berbuat apa? Maka turun ayat ini. Walladzina yarmuna azwajahum walam ya'tu bi arba'ati syuhada walam yakul lahum syuhada fasyahadatu ahadihim. Nah, ini dua-duanya sahih. Maka harus digabungkan keduanya. Ternyata cara menggabungkannya yaitu dengan mengartikan kedua peristiwa tadi antara Uwaimir dengan Hilal bin Umayyah itu berdekatan. Jadi ketika Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah, kemudian datang juga Uwaimir tidak lama setelah itu. Nah, menanyakan peristiwa atau kondisi yang sama. Dua-duanya istrinya selingkuh dengan laki-laki. Ternyata di zaman sahabat banyak perselingkuhan atau ada perselingkuhan juga. Ya. Jadi padahal nggak ada WA. Jadi ayat ini turun terkait dengan dua sebab nuzul ini. Terkait dengan dua cerita orang tersebut. Nah, dan qala Ibnu Hajar la mani'a min ta'addudil asbab, tidak masalah, tidak ada halangan kalau terjadi banyak sebab terhadap nuzul satu ayat. Ya. Nah, kalau misalnya tidak mungkin digabungkan seperti itu, karena terjadinya beda-beda zaman. Jam berapa kita? 10 apa setengah 11? Ya. Jadi kalau tidak mungkin digabungkan antara dua riwayat tersebut, maka barulah di sini kita pahami terjadi berulangnya sababun nuzul tadi. Jadi berulang. Jadi sababun nuzul lebih dari satu dan berulang kisah tersebut. Nah, ini diberikan contoh yaitu ketika Abu Thalib wafat. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ketika Abu Thalib wafat, sedang sakaratul maut, Rasulullah masuk sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib. Di situ ada Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, teman-temannya, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy. Rasulullah mengatakan, ayam wahai pamanku, qul la ilaha illallah uhajjulaka biha inda. Katakan la ilaha illallah, saya akan dengan itu saya akan membela engkau di hadapan Allah. Katakan la ilaha illallah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah tadi mengatakan, bin Abi Umayyah mengatakan, Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu tidak suka pada agamanya Abdul Muttalib? Nah, keduanya terus mendekati, mengatakan, mendesak Abu Thalib dengan kata-kata itu, apa kamu tidak suka dengan agama Abdul Muttalib? Sementara Rasulullah mengatakan, ya ammu wahai paman, katakanlah ilaha illallah, kalimat yang akan saya pakai untuk membelamu di hadapan Allah. Nah, sampai dia dicabut nyawanya. Hatta qala, Rasulullah mengatakan, huwa ala millati Abdul. Abu Thalib ikut agamanya Abdul Muttalib. Agama apa?
Agama samawi. Agama samawi itu apa? Agama masih Taurat. Nah, dia ngikuti agama Abdul Muthalib berarti Islam atau bukan Islam? Agama samawi apa? Agama samawi itu Islam atau bukan? Sebelum masa kenabian. Sebelum masa kenabian. Maksudnya masa kekosongan. Nah, jadi huwa ala millati Abdul Muthalib. Dari sini kita pahami agamanya Abdul Muthalib juga Abu Thalib itu masih syirik. Ya, Nabi mengatakan la astaghfiruna laka ma lam unha anhu. Saya pasti akan memintakan ampunan buatmu, memohonkan ampunan kepada Allah selama saya tidak dilarang untuk istighfar, mintakan ampunan. Maka turun ayat yang melarang. Ayat At-Taubah 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan buat orang-orang musyrik sekalipun mereka masih ada hubungan kerabat. Ulil qurba. Setelah jelas-jelas mereka jadi ashabul jahim. Nah, ashabul jahim itu kalau sudah nampak orang mati dalam keadaan kafir itu jelas sudah mati dalam keadaan dia akan masuk. Berarti itu hanya Abu Thalib saja. Kalau Abdul Muthalib kan wafat sebelum diangkatnya Madinah itu. Tapi ada di zaman itu orang yang agamanya tauhid. Ya. Ada. Agama tauhid. Nah, Abdul Muthalibnya tauhid. Ketika Rasul mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib berarti dia agamanya tauhid enggak? Nah, bertauhid. Zaman Abdul Muthalib masih hidup ada yang bertauhid seperti Munaufal, Waraqah bin Naufal, seperti itu. Nah, orang yang ikut ahli kitab Taurat dan Injil. Nah, itu ada sebagian orang yang tidak mau menyembah berhala atau mengurusi berhala. Abdul Muthalib yang mengurusi berhala, mengurusi Ka'bah dengan berhala-berhalanya sekalian, karena dia sebagai ketua kepala Mekah. Abu Thalib juga demikian. Berarti deh, huwa ala millati Abdul Muthalib. Sekalipun orang nggak suka, ini ayatnya jelas. Ada orang yang mengatakan, oh enggak, ada itu ketika sudah meninggal, dia kemudian ketika Rasulullah diutus, kemudian Rasulullah bilang, ya Allah, kemudian dibangunkan lagi, hidup lagi, setelah hidup dia suruh syahadat. Ketika bersyahadat kemudian mati lagi. Nah, kemudian di mana? Jadi takalluf istilahnya, mengada-ada riwayatnya. Berarti keturunan Nabi tidak terjaga. Memang nggak ada terjaga, siapapun juga nggak terjaga. Ayahnya Nabi Ibrahim, Azar, iya terjaga. Nggak terjaga. Anaknya Nabi Nuh, ya. Apalagi habaib sekarang sangat nggak terjaga. Ya. Jadi itu. Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saya mendengar seorang memintakan ampun buat kedua orang tuanya padahal keduanya musyrik. Maka saya katakan, bagaimana kamu memintakan ampun kedua orang tuamu padahal keduanya musyrik? Wa huma musyrikan. Faqala istaghfara Ibrahimu li abihi wa huwa musyrik. Ya. Bahwa Nabi Ibrahim itu pernah memintakan ampun buat ayahnya padahal ayahnya musyrik.
Fadzakartu dzalika li Rasulillah, maka saya sebutkan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat ini, maka anil nabi walladzina amanu. Ya. Jadi orang dia alasannya Nabi Ibrahim dulu juga ayatnya dalam surat Asy-Syu'ara itu apa? Innahu sayahdin. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu ayat-ayat itu tentang Nabi Ibrahim yang saya akan mintakan ampunan buat engkau, ya, karena saya orang yang dekat dengan Allah. Seperti itu. Nah, sama seperti Rasulullah, saya akan mintakan ampunan buatmu selama saya tidak dilarang oleh Allah. Nah, kepada Abu Thalib itu. Maka turun ayatnya. Maka turun wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la awwahun halim. Ya kan? Jadi alasan dia karena Ibrahim dulu memintakan ampunan juga kepada orang tuanya gitu, padahal musyrik juga. Ya. Maka Allah turunkan istighfarnya Nabi Ibrahim untuk orang tuanya itu karena waktu masih hidup dia berjanji kepada orang tuanya, nanti saya akan mintakan ampunan buatmu, tapi masih hidup. Falamma tabayyana lahu, ketika dia sudah jelas mati dalam keadaan musyrik, tabarra'a min, bara'ah sudah, enggak ada wala lagi. Ya, bara dari ayahnya, sudah tinggalkan ayahnya. Enggak mintakan ampun buat ayahnya yang musyrik. Mafhum ya? Jadi ada juga contoh yang lain tentang riwayat ketika Rasulullah SAW mendapati syuhada Uhud radhiyallahu anhum, salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang disebut oleh Rasulullah Sayyidu Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, thumma alladhi qama ila sultanin jair fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Sayyidu Syuhada, ya, punggawanya para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan orang yang datang kepada penguasa zalim kemudian dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar dibunuh sama penguasa zalim. Itulah Sayyidu Syuhada. Jadi ketika mendapati Sayyidina Hamzah radhiyallahu an mati syahid di perang Uhud dan dimutilasi, ya kan, oleh siapa itu? Hindun binti Utbah. Ya, Hindun binti Utbah memutilasi itu, kemudian memakan jantungnya, hatinya, kemudian ditehkan lagi. Kemudian Rasulullah menangisnya luar biasa, sedihnya luar biasa pada saat itu. Maka Rasulullah saking marahnya, Rasulullah mengatakan la umaddilanna bisab'ina minhum makana. Saya akan mutilasi 70 orang dari mereka menjadi ganti kamu seorang. Maka Jibril turun. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di situ sedang berdiri, turun dengan membawa ayat di akhir surat Al-Nahl. Itu mulai dari ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Innallaha billati hiya ahsan. Innallaha ya'lamu wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Innallaha yuhibbul ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jadi wa in aqabtum bimithli ma uqibtum
Wa in aqabtum fa'aqib mithla uqibtum. Kalau kamu balas dendam, maka kamu boleh balas dendam tapi sesuai dengan ketika kamu dicelakai itu. Kalau dia hanya seperti itu, dicelakai, dimutilasi, ya kamu mutilasi seperti satu orang ya satu orang. Sama seperti itu. Qisas kan seperti itu. Qisas seperti itu. Tetapi Allah lebih mengutamakan wala in sabartum lahu khairun. Kalau kamu sabar, tidak usah balas dendam, enggak usah mutilasi, enggak, itu lebih baik. Innallaha yuhibbu alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Dan seterusnya. Mafhum ikhwan? Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh saya bawa satu? Jazakumullah khair.